Direktur research-nya namanya Anies Baswedan. Jadi bro kita ini, bro menteri kita ini jauh lebih keren lagi. Dia direktur eksekutifnya 10 tahun setelah Anies Baswedan menjadi direktur research di The Indonesian Institute. Jadi kalau beberapa bulan yang lalu dia menjadi menteri kehutanan, saya rasa biasa-biasa saja. Di Jakarta ini, yang miskin makin miskin, yang makmur makin makmur. Kenapa bisa terjadi? Saya pikir apa yang terjadi? Coba bayangkan, keluarga miskin, anaknya dikirim ke sekolah, kualitas sekolahnya rendah, tengah-tengah SMP putus sekolah, habis itu dia kerja serabutan, nanti umur 25-30 dia kawin, anaknya dikirim sekolah yang kualitas rendah lagi, putus sekolah lagi, miskin lagi. Jadi kemiskinannya terus berjalan. Kenapa? Karena pendidikannya tidak berkualitas. Sementara anak dari keluarga makmur, orang tuanya mengirimkan anak sekolah berkualitas, sehingga lulusannya baik, sehingga dapat pekerjaan berkualitas, sehingga jadi sejahtera. Apa sih yang bedain? Pendidikan bermutu dan tuntas. Yang satu pendidikannya tak bermutu dan putus. Oke? Karena itu di Jakarta kemiskinan itu 2 generasi, 3 generasi. Karena nggak sekolah bener. Nah kita beresinnya kemarin-kemarin nih dengan cara BLT, dengan cara ya itu cuma nyambung hidup. Karena itu kenapa saya ceritakan pengalaman keluarga kami. Keluarga kami juga keluarga amat sederhana. Apa yang membedakan? Karena dikirim sekolah. Saya naik mobil, saya pindah Jakarta kira-kira 2005. Saya nyetir sendiri 2 tahun. Terus alhamdulillah dapat rezeki tambahan, bisa punya supir. Lalu saya merenungkan, kenapa dia nyetirin, saya disetirin? Apa yang bedain? Agama sama, bangsa sama, bahasa sama, makannya sama. Bedanya, saya kuliah, dia SMP nggak lulus. Datang kita ke restoran, siapa dilayani, siapa melayani, yang membedakan apa? Pendidikan. Karena itu, program kita yang nomor 1 adalah kita ingin membuat Jakarta adil, Jakarta berkeadilan. Tapi caranya bagaimana? Caranya dengan memberi pendidikan bagi anak kita. Sehingga hari ini mungkin saja masih miskin, tapi kalau anaknya sekolahnya berkualitas, gurunya bermutu, bukunya baik, sekolahnya baik, insya Allah dia naik kelas nanti, bisa lebih sejahtera. Nanti dia yang mengurusi orang tuanya itu di masa tua. Nah, yang kalau mereka minta sekolah berkualitas, uangnya nggak ada, miskin, mau bayar di mana? Kalau yang kelas udah makmur, masih bisa nih bayar sekolah swasta nih, atau sekolah negeri pilihan. Tapi yang miskin nggak bisa. Karena itu, kami akan membuat semua sekolah di Jakarta, negeri atau swasta, bermutu. Dan itu bisa dilakukan karena Jakarta ini ukurannya alhamdulillah kecil. Sementara uangnya subhanallah. Saya kan di Jogja ya. Pendidikan di Jogja relatif baik, dikenal dengan kota pelajar. Di Jogja itu uang yang untuk pendidikan per anak per tahun itu kira-kira 500.000 rupiah di Jogja. Di Jakarta dana yang ada untuk sekolah per anak per tahun itu 6 juta rupiah. 12 kali lipat. Subhanallah, kemana uang ini? Kok nggak diterima sama orang kecil? Karena itu kita mau ubah. Karena kita percaya. Jadi ada istilah tangga berjalan, eskalator tuh. Saya membayangkan pendidikan itu seperti tangga berjalan. Kalau ada anak naik bisa masuk di tangga berjalan ini, dia akan naik kelas tuh.
Kalau dia kerja keras lebih cepat naiknya. Tapi kalaupun enggak, dia terbawa naik ke atas loh. Karena pendidikan. Nah, saya komitmen membuat pendidikan di Jakarta menjadi tangga berjalan massal untuk semua rakyat bisa naik kelas. Dan bagi yang sekarang sudah makmur, keluarga yang sudah makmur, alhamdulillah. Keluarga yang sudah makmur itu, saya sering menyebutnya begini, mereka sudah mandiri, tidak terlalu butuh negara. Untuk makan nggak butuh negara, untuk kesehatan bisa ngurus sendiri, pendidikan ngurus sendiri. Butuh negaranya kalau butuh ini, butuh KTP, butuh SIM, butuh paspor baru untuk datang ke negara. Nah, bagi mereka pun, kalau pendidikan sekolah-sekolah kita bermutu, maka mereka nggak harus mengeluarkan uang banyak-banyak, karena biaya pendidikannya sudah dibereskan oleh pemerintah. Nah, selama ini saya ini sudah keliling. Saya ngurus Indonesia Mengajar, mengirimkan anak-anak ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung yang sulit-sulit. Nggak ada sinyal telepon, nggak ada listrik, miskin, jauh-jauh. Ujung-ujungnya Indonesia, alhamdulillah saya dapat kesempatan lihat. Ini saya kerjakan jauh sebelum saya jadi menteri. Jadi saya rasanya tahu kemiskinan, rasanya. Oke. Sampai saya di Jakarta, datang ke kampung-kampung miskin di Jakarta. Saat itu saya merasa, ya Allah, saya belum tahu kemiskinan yang ekstrim itu justru di kota ini. Jadi insya Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat Kongres atau Rapimnas PSI ya kemarin, dan ini kita berfokus kepada pendiri PSI yang menyenggol atau menyebut nama Anies Baswedan ya, teman, sebagai Direktur Riset ya 2004 ya kalau nggak salah teman-teman. Ini luar biasa ya. Entah ada apa, PSI itu sebut-sebut nama Anies ya. Entah kenapa PSI itu disebut-sebut dalam Rapimnasnya PSI. Kita curiga bahwa ini apakah mereka murni mengagumi Anies, ya mengakui kehebatan Anies, atau ada motif lain. Tapi terlepas dari itu, bagaimana Anies Baswedan ya, entah siapapun teman-teman ya, sebenarnya tahu bahwa Anies Baswedan itu tokoh yang luar biasa. Beliau sudah berkarya sudah puluhan tahun. Beliau sudah berkarya sudah sejak lama ya kan. Jadi kalau sekarang orang mencari kesalahan Anies itu lucu. Lucu, mereka menutup mata dengan karya Anies, mereka menutup mata dengan kualitas Anies yang luar biasa teman-teman. Jadi dan terbukti ya kan di PSI ternyata mereka menyebut nama Anies bahkan di depan Joko Widodo. Jokowi itu hadir di acara Rapimnas PSI teman-teman. Ya, Jokowi pasti mendengar bagaimana kehebatan Anies Baswedan ya yang disebut oleh pendiri PSI tersebut. Terlepas dari itu, bagaimana perjalanan politik Anies ternyata itu sangat hebat. Jadi tidak salah kalau misalnya Anies Baswedan itu pernah menjadi presiden, menjadi gubernur, kemudian menjadi calon presiden kemarin ya, itu sangat hebat teman-teman. Dan mungkin ya suatu saat akan menjadi capres lagi ya 2029 dengan kekuatan dan suara yang lebih banyak lagi ya. Dan kita berharap Anies Baswedan juga membuat partai secepatnya ya, partai yang bisa membawa beliau menjadi ketua umum, kemudian namanya akan semakin di atas angin lagi ya. Sebab Anies Baswedan ini tokoh yang benar-benar sangat luar biasa teman-teman. Saat ini beliau tidak kaleng-kaleng ya, karena beliau sangat-sangat banyak dukungan dari masyarakat saat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah pantas PSI menyebut Anies di acara Pimnas mereka? Bagaimana menurut kalian?